Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Drawing. Kita akan belajar aplikasi CTIA F5 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini saya sudah ada gambar contohnya 2 dimensi. Kita akan membuat gambar 3 dimensi di aplikasi CTIA. Kita langsung aja start. Pilih yang kedua. Kita ambil yang bagian mana ya? Kita mana aja lah. Ambilnya, tinggal kita klik aja. Posisi seperti ini 2 dimensinya tampilannya. Kita akan gambar dulu. Di sini kan ada tampak ini ya, ini kan ada tampak depan sama tampak atas ya guys ya. Kita akan gambar tampak depan dulu yang bagian ini. Kita akan sesuaiin dulu bagian di sini. Kita klik menggunakan profil di sini ya. Seperti ini. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Seperti ini juga. Terus naikin ke atas, ini panjangin sebelah, naikin ke atasnya berapa nih, seperti ini ya guys. Ini bentuknya seperti ini gambarnya. Ini gambarnya kan kesininya kan bagiannya nggak keseruan, jadi ngukurnya pas 100 ini ya guys ya. Jadi nggak keseruan, itu kan pas ngukurnya itu yang bagian ke sebelah sininya itu lingkaran ya guys ya. Jadi nanti patokannya lingkaran. Nah, jadi kan posisinya gambarnya ukurannya sini itu kan harus saya gambarnya itu jadi sebelah, jadi nggak full semua. Jadi posisinya ini kan ada panjangnya dulu di sini 70. Nah, kalau 70 dikurangi 2 berapa guys? Jadi kan 35. Nah, tinggal kita akan ukur 35 yang posisi ini. 35 itu 35. Oke. Terus apalagi di sini kan ada posisinya itu 10 ya guys ya, atasnya 10. Tinggal kita besarin dulu deh. Di sininya kita tulis 10, enter. Terus yang bagian di sininya berapa? Di sininya bagiannya ini kan posisinya itu mana nih? Coba kita ukur dulu. Sorry guys, di sini saya gambar pakai AutoCAD 2 dimensinya. Terus di sini kan ada 105, jadi keseluruhannya gini nih perhitungannya. 20 tambah 50 jadi kan 70, tambah lagi 10 jadi kan 80. Nah, sisanya jadi berapa di sini? 80 80 jadi 25 ya guys ya sisanya. Jadi posisi ini yang 25. Nah, seperti ini. Terus yang bagian atas di sininya berapa nih? Atas sininya posisinya itu sekitar berapa? 50. Ukur dulu. Kita ulangin lagi. Di sini 50 tulisnya guys. 50. Seperti ini ya, 50. Terus posisinya ini itu berapa? Yang bagiannya 60. Kalau 60 dibagi 2 jadi berapa? 30 ya guys ya. Posisinya kita ngitungnya seperti ini. Terus klik ke sini. Di sininya kita tulisnya 30. Nanti juga geser di sini. Terus posisinya yang bagian kecil ini kan yang bagian dalam dulu ya guys ya, bagian dalam dulu, bagian luar dulu maksudnya. Di sininya itu 42 itu kalau di 42 dibagi 2 jadi kan 21 guys. Tinggal kita akan ukur di sini, kita klik dulu di sininya sampai sini. Di sininya ditulis 21 seperti ini. Terus kan posisinya ini kan 100 nih guys ya, 100 kita tulis dulu. 50 yang bawahnya lupa saya, tinggal klik di sini langsung ke sini. Di sini kita tulis 50. Nah, seperti ini 50. Terus posisinya ini udah dihitung, ini udah diukur. Posisinya ini 21 udah. Terus apa lagi posisinya nih? Yang bagian ini belum, yang bagian ini 50. Kita klik aja objek sininya. Posisi seperti ini nggak mau pas, jadi kita klik pasin dulu yang ini sampai sini.
kita ukur di sini berapa tadi itu, coba posisinya itu 50, kita tulis saja 50. Bukan ya guys ya, betul apa yang benar guys? Ntar dulu, kita lihat dulu deh, posisinya 50 bukan 50, ini kan 70 kan dibagi 2. Oh betul, sorry guys, salah, ini yang dalam, sorry nggak kelihatan. Kita ini aja, kita cet RZ ya. Kalau nah ini kan udah selesai nih posisinya yang bagian luarnya, tinggal tadi gambarnya mana ya, nah, ambil dulu gambarnya. Kita lihat dulu gambarnya, posisi gambarnya gimana. Posisi gambarnya seperti ini ya guys ya, sama juga melengkung juga langsung ke atas. Yes, gini oke. Tinggal posisinya seperti ini. Kita gunakan profit juga. Kita klik seperti ini. Terus panjangin seperti ini. Ininya ke dalam, langsung ke atas. Nah, seperti ini. Tinggal kita ukur, tadi itu kan dalamnya itu sekitar 50 dibagi 2 jadi 25. Tinggal klik seperti ini, sini tulisnya 25, terus 25, terus yang bagian sininya berapa, bagian dalamnya itu sekitar mana nih, yang bagian atas itu 33. Ini yang bagian ini ya 33 dikurangi 2 jadi kan 16,5 ya guys ya, 16,5 guys ya, seperti ini. Terus posisinya yang ini berapa, yang atasnya itu sekitar, atasnya itu 30 dibagi 2 jadi 15. Tinggal seperti ini aja, klik, masukin ke sini. Di sini kita tulis 15. Nah, geser seperti ini ya guys ya. Tinggal kita pasangin ininya seperti ini. Ini harus pas ya guys ya, kalau nggak pas nggak akan bisa menggunakan 3 dimensi. Nah, ini kan posisinya udah seperti ini ya guys ya. Tinggal kita akan potong yang tidak digunakan. Yang masih tidak digunakan ini kan masuknya nanti diameter berlubang. Kalau di 3 dimensiin ininya pas ya guys ya, tinggal kita coba besarin dulu deh. Saya takutnya yang nggak pas, kalau nggak pas nggak bisa di 3 dimensiin guys. Kita besarin lagi. Nah, kalau udah selesai coba kita lihat lagi, rapi lagi, nanti ukuran radiusnya nanti kalau udah menjadi 3 dimensi. Ininya udah selesai ya guys ya, udah selesai semua seperti ini. Ini seperti ini kan gambarnya. Coba kita ukur dulu deh, kita perhitungan dulu. 30 bagi 2, sorry kayaknya ada kurang melengkungnya, soalnya ada radiusnya di sini, nanti gunakan radiusnya. Ininya ini 10 udah, ini ada juga, ini kan 70 udah dibagi-bagi guys ya semua ya guys ya. Tinggal kita gunakan menjadi 3 dimensi. Oke, kita langsung aja, bisa basa-basi, ini tinggal seperti ini, tinggal gunakan yang bagian di sini sip. Nah, yang ini nih, yang V kita oke. Nah, tampilan 3 dimensi seperti ini jadi kan guys. Nah, terus apa lagi guys, posisinya kita akan lihat gambar yang tampak atasnya, yang bagian ini posisinya kan, ini kan ada potongannya juga. Tinggal klik objek ininya, kembali lagi menjadi 3 dimensi. Nah, terus kita buat dulu di sini posisinya, sorry, kita di sininya gunakan dulu yang warna kuning atau project 3D. Terus tinggal kita kasih di sininya diameter, ukurannya berapa di sini, diameternya kita lihat dulu di sini. Diameter luarnya itu berapa sih? Diameter luarnya itu kan 20, bukan diameter tapi radius, kita gunakan di sini radius, kasih di sini 20. Oke. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita akan di bagian sininya kita ambil, kita pasin seperti ini. Nanti kita akan potongnya bagian yang ini. Coba kita besarin lagi biar kelihatan seperti ini guys ya. Besoknya seperti ini, coba kita lihat gambarnya. Oke, atau pas ke sini ya potongannya guys.
ya pas ke sini ya potongannya pas tengah-tengah. Kalau pas tengah-tengah kita ngambil, kita ulangin lagi ininya, kita coba aja atau kita hapus, kita gunakan lagi lainnya, kita ngambil sesuaiin aja lah. Kalau di sini kita ngambilnya seperti ini ya guys ya. Kalau pas ke sini ya guys ya, ngambilnya seperti ini, tinggal kita milorin. Kita milorin dulu seperti ini jadinya, terus kita milorin lagi ke sebelahnya. Sorry. Nah kalau udah seperti ini, tinggal kita hapus aja yang bagian ininya. Ini nanti aja, ini cuma buat pengujian doang atau tes doang. Nanti kita bikin lagi, kita potong dulu objek di sininya, tinggal kita gunakan dulu yang tidak digunakan seperti ini. Nah kita udah seperti ini. Satu lagi yang bawah, tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi. Kita potong yang bagian ini ke bawah. Ini kita kasih berapa? Kita kasih keseluruhannya aja atau 30 biar lubang semuanya. Nah tampilan seperti ini ya guys ya, tampilannya seperti ini. Terus kita lihat lagi posisinya, kita balikin, bukan dibalikin ya, kita klik lagi, balikin kayak yang tadi. Kita ubah lagi di sininya warna kuning. Terus tinggal kita gunakan lagi di sininya posisinya lingkaran. Nah lingkarannya tadi ukurannya berapa, di radius 20. Ini udah radius ya guys ya, 20. Nah terus tinggal kita di sininya kasih di sininya, taruh, kita close dulu. Di sini kita kasih warna kuning. Nah seperti ini ya guys ya, ini juga sama, warna kuning juga. Terus tinggal kita kasih di sini seperti ini. Ya pas ya guys ya, pas. Kalau udah seperti ini tinggal kita milorin lagi. Terus nggak bisa, udah ya yang ininya, tinggal ke samping. Terus ininya tinggal ke sebelahnya, tinggal ininya juga satu lagi ke sebelahnya, tinggal kita lingkarannya. Nah seperti ini. Tinggal kalau udah lingkaran, tinggal kita potong aja yang tidak digunakan seperti ini. Maksud tidak digunakan, nah terus yang ininya nih lupa nih, yang harus dikuningin dulu, yang bawahnya tinggal kita gunakan robit dulu. Nah yang ininya biar nggak ke bawah semua, gunakan genderingnya. Nah tinggal kita ubah, tinggal kita klik ininya, terus ininya ke bawahin. Tadi itu ke bawahnya berapa sih, diameter berapa, lupa lagi. Itu sini itu diameter 25 ya guys ya, 25. Oke. Nah seperti ini tampilan, coba kita lihat guys. Kita lihat tampilan seperti ini ya guys ya. Tinggal kita lubangnya kita gunakan. Terus di sini kita cari dulu, kita bikin dulu garis bantu dulu. Di sini kita ukur garis bantunya, di sini kasih 50 buat jarak ininya, yang bikin lubang ininya. Di sini diameter 20, kita kasih lingkaran ukuran di sini, ubah radiusnya menjadi diameter, kasih di sini 20 guys, 20. Nah seperti ini, baru tinggal kita milorin aja yang satunya ini, tinggal ke sebelahnya, tinggal udah nggak apa, auto hapus saja, inilah hapus saja. Terus tinggal kita ubah lagi, kita hubungin lagi, tinggal kita oke. Tinggal gunakan robit, kita gunakan robit posisi seperti ini. Terus kita lihat lagi apa lagi di sini, tinggal kita gunakan radiusnya. Di sini ada radius 2, ya kita klik aja objek sini, klik di sini, tulis di sini 2, tinggal kita oke. Terus
yang ke sebelahnya itu kita klik dulu deh. Nah yang ini sorry, kita klik, terus di sini berapa sih diameternya itu, radiusnya itu 6, kita kasih 6. Oke. Nah udah oke, terus ke bawahnya, yang bawahnya ini kasih berapa, di sini 2, ini kasih 2. Oke. Terus apalagi, kalau nggak usah dalamnya juga make deh, dalamnya juga kita gunakan di sini, gunakan berapa di sini, kasihnya 3, kita kasih 3. Oke, nggak bisa 3 mah, kalau kasih 1. Nah kalau 1 bisa ya guys ya, salah tadi, salah ngukuran kali itu, saya salah. Terus kita rapiin aja menggunakan Robit. Ya kita besarin atau kecilin maksudnya. Ini dalamannya seperti ini guys ya, dalamnya seperti ini. Coba kita lihat lagi gambarnya, posisinya seperti ini guys ya. Ini 2 dimensinya, ini yang 3 dimensinya. Nah kalau ada seperti itu aja guys latihan untuk CATIA M5 untuk teknik mesin. Semoga bermanfaat video tutorialnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa kembali guys.